Banyak sekali yang mengirimkan video itu kepada saya untuk dibahas. Jadi ceritanya ada seorang bapak-bapak lagi ngisi bensin di SPBU, kemudian asam lambungnya kumat dan panic attack-nya kumat. Gejala-gejala kecemasan itu muncul ya. Kemudian bapak-bapak ini jalan-jalan keliling-keliling seperti itu seperti tidak jelas gitu tujuannya apa. Dan jadinya orang yang menonton itu bingung. Ini kenapa bapak ini? Baik yang sudah pernah mengalami perasaan yang sama atau yang tidak pernah mengalami. Lebih bingung lagi yang nggak pernah mengalami. Memangnya kaitannya apa? Kenapa orang panic attack bisa seperti itu? Kenapa asam lambung bisa sampai panic attack dan lain sebagainya? Oke, jadi mungkin bisa saya bahas melalui satu video ini. Kenapa orang dengan serangan panik itu sampai jalan-jalan nggak jelas, keliling-keliling, bahkan lari gitu? Karena di otak kita itu ada sistem yang namanya fight or flight response. Ketika kita sedang merasa tertekan, ketika kita merasa terancam dalam bahaya, bentuknya itu di otak kita itu seperti kecil gitu di bagian amigdala kita. Sehingga kalau kita menghadapi stres, hormon kortisol kita naik kan, kemudian muncullah adrenalin. Nah, ketika diberikan sinyal seperti itu, tubuh kita itu mempersiapkan diri. Apakah kita mau lawan, fight, atau kita mau lari, flight. Nah, ada lagi satu sistem yang namanya freeze juga. Kita membeku, kita diam, kita tidak melakukan apapun. Tapi pada umumnya itu fight, melawan, atau flight, lari. Nah, seringkali orang yang memiliki anxiety disorder dalam bentuk apapun, panic disorder, dan lain sebagainya, itu selalu memilih lari ketika mendapatkan sebuah stresor atau ancaman. Sehingga ketika kita tidak tahu mau lari kemana, jadinya seperti bapak tadi, cuma lari di tempat seperti itu. Tujuannya apa dari tubuh kita? Kenapa menyuruh seperti itu adalah supaya kita merasa nyaman, supaya kita balik ke zona aman kita merasa aman, merasa lega, karena kita lari dari stresor, kita lari dari penyebab yang membuat kita merasa terancam. Tapi yang namanya anxiety disorder itu memang ancamannya itu nggak ada, ancamannya itu tidak realistis. Beda cerita kalau ada orang yang sedang dikejar anjing misalnya, lari-lari gitu ya, kemudian ya memang dia harus lari. Kenapa? Karena ancamannya nyata. Tapi kalau orang anxiety disorder, ancamannya itu tidak nyata, bahkan tidak ada. Adanya di mana? Di sini. Sehingga orang ini bingung harus lari kemana, jadilah seperti itu. Muter-muter di tempat tidak jelas. Kemudian kalau benar dia mengalami asam lambung, biasanya mengalami GERD. Tapi kalau itu mungkin harus diceritakan detail sama dokter aja ya, bukan sama saya. Kemudian kalau dia juga mengalami anxiety atau panic attack karena GERD itu sangat-sangat mungkin. Sangat banyak sekali yang mengalami. Kenapa? Karena GERD itu banyak sekali bukan perasaan ya, ada gejala-gejala yang tidak nyaman. Bahkan banyak sekali karena rasanya GERD itu sejuta rasa. Ada rasa sakit di sini, sakit nggak nyaman, ada kepalanya pusing, ada mual, ada macam-macam gitu. Dan itu menjadi sebuah stresor. Stresor yang tidak mudah untuk kita hilangkan, tidak mudah untuk kita berhentikan. Kenapa? Karena GERD itu, koreksi saya kalau misalkan saya salah mungkin oleh dokter atau nakes lainnya, adalah permasalahan pola hidup. Karena GERD itu ya, ada pola hidup yang kurang sehat, pola makan kurang sehat, pola pikir yang kurang sehat, sehingga mengakibatkan banyak sekali permasalahan gitu ya. Salah satunya adalah permasalahan psikologis. Dan juga orang yang kalau sedang mengalami GERD itu jadi susah makan, susah tidur, susah berpikir, susah bersosial, akhirnya mereka menarik diri. Makanya mereka jadi mengalami banyak sekali permasalahan-permasalahan psikologis. Ini seperti sebuah siklus yang nggak berhenti-berhenti. GERD mengakibatkan stres. Stres mengakibatkan cemas atau panic attack. Panic attack mengakibatkan stres lagi. Stresnya mengakibatkan GERD. Jadi muter-muter aja di situ terus gitu.
sampai nanti akhirnya kamu memutuskan untuk serius menangani hal ini. Sudah begitu, orang yang mengalami GERD juga seringkali takut banget kalau mereka ini mengalami sakit yang lebih parah. Mereka sampai ke dokter berkali-kali, sebulan itu sampai 10 kali, 15 kali, googling terus, penyakit-penyakitnya di googling terus, minta obat terus, minta pemeriksaan terus, cek darah, cek urin, cek ini. Padahal sakitnya cuma satu, yaitu GERD. Dan itu tidak akan sembuh hanya dengan obat-obatan saja, tapi mengubah pola hidup dan pola pikir, pola makan juga gitu loh. Jadi butuh banyak sekali dedikasi. Banyak orang yang nggak bisa sembuh karena tidak disiplin dalam menjalani beberapa protokol untuk sembuh dari GERD itu. Sehingga jadilah GERD dan anxiety. Kok nggak sembuh-sembuh ya? Jangan-jangan aku sakitnya lebih parah kayak gitu. Semoga bisa dipahami dan salam sehat jiwa untuk kita semua.